Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakwal. Kita teruskan dongeng Raga Sukma di season yang pertama. Masih menceritakan Raga Sukma yang menitis ke dalam tubuhnya Ki Jaladri. Kali ini di episode ke-37. Maka cara ketan. Hehe, ini kan sedang rame, Den. Jadi ada papatih negara, Sanga Negara yang ingin menyatukan seluruh negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan di sekitaran Nusantara. Ini sampai ini di daerah Makassar, Maluku, kemudian itu Malaka juga, sampai ke daerah Penang Malaya itu sudah sampai deh. Nah, cuman ada satu negara tetangga yang belum istilahnya belum disatukan, tapi mereka bukannya tidak bersatu. Artinya ini kan dulunya di satu keturunan yang sama deh gitu. Ini negara Sanga Negara bersama dengan Pandu Negara itu sama-sama satu keturunan. Jadi seolah-olah ini negara yang bersaudara atau kerajaan yang bersahabat. Oleh karena itu, walaupun dalam keadaan seperti ini, negara kita ataupun bendera negara kita masih tetap dihormati, Raden. Jadi rajanya ataupun Sri Bagindanya mah negaranya tidak bermasalah. Hanya saja ini papatihnya nih, Gajah Ireng ini punya obsesi yang tinggi, punya target, katanya dia punya sumpah gitu untuk mempersatukan seluruh negara-negara di kawasan Nusantara sampai ya seluas mungkin. Bagus sih, Den. Tapi yang caranya itu ingin menaklukkan. Kenapa tidak bersahabat? Misalnya kita bekerja sama, itu dulu selama berabad-abad, selama bertahun-tahun, ratusan tahun, nenek moyang leluhur kita itu selalu bersama-sama dalam menjalankan kenegaraan. Tidak ada pasal lengsingan, tidak ada silah pendapat. Sesuai dengan pepatah Sunda itu kan, repeh, rapih, tentrem, ayem. Nah, ini seolah-olah punya prinsip yang baru gitu deh. Ya kenapa tuh ya, ada seseorang itu, manusia itu yang ingin menguasai, udah punya kekuasaan kok ingin menguasai tempat lain gitu. Bagus juga sih, Den. Soalnya di negara-negara luar sana seperti daerah Tiongkok, kemudian daerah Persia, bahkan ada sampai ke Balkan itu udah punya kekuasaan. Cuman mereka berkuasa jadi darat-darat saja, tidak sampai ke kepulauan atau ke laut-laut seperti kita. Tapi kawasan kita kan kawasannya kepulauan, jadi untuk kelautan ini ya mendapatkan imbasnya juga. Tapi sejauh ini belum ada sampaikah mengganggu istilahnya itu di area jalur perdagangan laut, Den. Tapi baru-baru ini yang akan dengar gitu, Den, ya, ini mulai gitu ingin seolah-olah menguasai jalur perdagangan. Jadi kita kalau berlabuh di kawasan-kawasan kekuasaan penaklukan ini harus bayar upeti gitu, Den. Ini kan merugikan gitu, Den. Kita yang usaha, kenapa dia yang
dapat upeti gitu. Ini sesuatu yang baru ya Kang? Iya, sesuatu yang baru dalam hal istilahnya kekuasaan pemerintahan, dan ada positifnya juga untuk perkembangan negara-negara yang berkuasa, tapi bagi kita sebagai pedagang atau negara-negara yang tidak ikut berkonflik ikut juga kena imbasnya gitu, Den. Kalau gitu ya benar kata Akang tadi, sepertinya angkat-angkat jahe ya Kang ya. Jadi disebutkan kita sedang berperang, enggak, disebutkan enggak berperang juga, ada persaingan. Nah itu dia itu yang membuat sekarang suasananya seperti ini. Tapi kalau sudah keluar dari Selat Malaka itu udah termasuk aman lagi, dan tidak ada yang seperti ini, karena ini konfliknya sampai hanya di Malaka. Apalagi kalau kita sampai ke Selat Bangla, dan Bangla di daerah mana Kang? Bangla itu di daerah dari Selat Malaka ke sana lagi, nantilah Aden akan tahu lah. Di Bangla mah tidak ada lagi itu, dan tidak ada lagi konflik seperti ini. Jadi rajanya udah beda lagi, bahkan ada istilahnya utusan-utusan residen dari Bangla ke negara kita gitu. Jadi ya banyak intrik dan polemik gitu, dan jadi orang-orang resi Bangla itu banyak yang mukim di daerah Jawa, daerah Sumatera untuk menyebarkan agama teh apa Kang? Itu katanya sistem kepercayaan, Den. Cuman kita kan sudah punya kepercayaan leluhur, Den. Kita mah seolah-olah agak juga bingung menjelaskannya itu, Dan. Nanti Aden mungkin sampai di perjalanan bisa tahulah, ternyata nanti Akang juga kurang tahu, Den. Akang mah yaudah kalau gitu mah. Aduh Kang, ngomong saya belum mandi nih Kang, udah siang begini. Den ini emang mau mandi pakai air apa, Den? Saya juga ya, aduh paling pakai air laut ya Kang. Ayo kita berenang aja, kita sambil latihan itu ambil latihan aja supaya Aden makin hebat. Bagaimana? Ya udah kalau begitu Kang, ayo kita berlatih lah sambil mandi gitu kan. Ayo Den lah. Singkat cerita, di malam berikutnya, malam itu Ki Bajo benar-benar berdarat. Bahkan dia tidak pulang ke kapal sampai matahari tenggelam. Ketika itu Jaladri seperti biasa duduk di geledah kapal. Kali ini dia duduk persis di depan kabinnya. Kemudian datanglah ayahnya ataupun Ki Banyu Biru. Jaladri, bagaimana sedoringnya? Pas, enakan ditiupnya. Iya Pak, ini mah sesuai lah, mudah, hampang ditiupnya gitu, ringan ditiupnya, dimainkannya. Iya, dasar memang bisaan si Bajo milih anak. Bapak, Bajo, Bapak kan yang nyari ini nih. Tapi kamu ketika belum dijelasin sama si Bajo, apakah sadar itu adalah Bapak? Ya, kalau bagi orang-orang yang selewat mah mungkin gak sadar. Memang, tapi semua awak kapal di sini tahu mana Bajo, mana Bapak. Itu juga Bapak itu tidak mengeluarkan jurus cak-cak bodasnya sepenuhnya. Kalau sepenuhnya, siapapun tidak akan bisa mengenali Bapak. Sehebat itu Pak. Itu perlu sekali.
kamu juga akan Bapak ajarkan. Ini rahasianya adalah yang pertama, kamu itu kalau mau istilahnya mencala putra, mencala putri, ataupun berubah wujud menjadi tubuh orang lain, kamu harus tahu dulu tubuh mana yang pas untuk kamu jadikan orang lain. Bagaimana Pak maksudnya? Ya, minimal tinggi tubuhnya harus tidak jauh dari kamu. Bolehlah sedikit lebih pendek atau lebih tinggi, tapi usahakan yang pas. Itu Ki Bajo itu lebih pendek dari Bapak, jadi Bapak agak susah kalau menyamar jadi Ki Bajo. Tapi Ki Bajo kan tubuhnya gempal, nah itu akan mudah dikaburkan dengan memposisikan pakaian kita seperti orang yang gemuk, jadi akan agak terkaburkan. Oh gitu ya Pak. Kamu ini dengerin. Kemudian berat badannya juga kamu harus bisa mengira-ngira apakah dia tubuhnya gempal, montok, gendut, kurus, tinggi. Nah, yang paling bagus itu adalah orang tubuhnya yang lebih tinggi dari kita, kalau memang harus. Kemudian berat badannya juga lebih berat dari kita, kalaupun harus. Nah, jadi supaya kamu mudah dalam melakukan jurus mancala putra, mancala putri, atau Bapak itu lebih senang menyebutnya jurus cak-cak bodas ini, maka kamu harus menjaga pola tubuh, postur tubuh. Jangan sampai terlalu gemuk. Kalau bisa agak kurus, sehingga ketika kamu berubah ingin menjadi seseorang yang lebih gemuk, akan lebih mudah. Kemudian kalau masalah tinggi mah susah, nggak mungkin direndahin, bahkan susah juga. Nah, untuk tinggi badan itu bisa disesuaikan. Nah, nanti kamu ajarkanlah beberapa trik untuk bagaimana supaya terlihat hampir sama dengan orang lain gitu. Nah, yang terutama kamu harus bisa melihat karakter seseorang dari bagaimana gerak-gerik tubuhnya, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia melakukan sesuatu, bagaimana cara dia makan. Nah, untuk postur tubuh mungkin bisa kita kaburkan, kita bisa menyamar ataupun berubah. Tapi untuk wajah itu akan sulit. Tidak semua orang bisa merubah wajahnya menjadi wajah orang lain. Tapi ini ayah punya satu ajian. Bukan ajian sebenarnya, satu rahasia. Rahasia apa Kang? Rahasia apa Pak? Ini sambil memperlihatkan satu bungkusan kecil kepada Jaladri. Seperti kain Pak? Itu namanya topeng anakku. Topeng itu akan bisa kamu bentuk seperti bentuk wajah orang lain. Nah, kamu harus menggunakan cermin untuk bisa melihat. Nah, ini elastis bisa dibentuk juga, terbuat dari bahan lilin, sehingga kalau bentuk hidung kamu kurang mancung bisa dimancungin, pipi kamu kurang gemil, kurang tembem bisa ditembemin, bahkan bentuk bibir pun. Tapi ada kelemahannya ini. Apa itu Pak? Takut copot. Oleh karena itu kamu harus menggunakan ikat kepala atau tali. Kemudian di sini pun kamu tidak boleh terlalu banyak bicara, sebab kalau menggunakan topeng ini, raut muka kamu, gaya bicara kamu tidak bisa dilihat, jadi akan terlihat kaku. Nah, ini hanya digunakan dalam hal-hal tertentu,
terutama penyamaran-penyamaran di waktu siang. Kalau di waktu malam pun bisa digunakan, tapi kegunaannya kurang terasa karena malam kan gelap. Nah, tapi kalau menggunakan topeng ini, orang akan benar-benar tidak bisa melihat siapa kamu sebenarnya karena menggunakan topeng ini. Oh iya, ya Pak. Terus gimana Pak? Kamu pengen topeng ini? Kalau dikasih ya gak apa-apa. Nanti Bapak berikan kamu cara-cara membuatnya. Ini punya Bapak. Bapak tidak akan mewariskan benda kepada kamu, tapi ya Bapak akan mewariskan ilmu kepada kamu. Kalau Bapak wariskan bendanya, nah, kalau bendanya hilang, rusak, ataupun ada yang ngambil, ada yang nyuri, kamu tidak bisa buat lagi. Kamu pun tidak akan bisa mengembangkan, tidak akan bisa merubah ataupun memodif topeng ini kalau Bapak kasih yang ini. Tapi kalau kamu bisa membuatnya, nah, kamu bisa buat topeng lebih dari satu untuk berbagai orang. Mungkin kamu bisa membuat topeng untuk supaya jadi perempuan, supaya menjadi anak-anak, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa membuatnya lebih bagus lagi dari yang buatan Bapak ini. Bagaimana saya bisa membuat yang bagus Pak? Buat caranya juga ini susah kayaknya. Ya udah, nah, nanti Bapak ajarkan. Tapi selain itu, Bapak juga ingin bicara pada kamu. Ini negara kita ini, kawasan kita ini lagi tidak baik-baik saja. Ada beberapa hal, tapi kita tidak akan berurusan dengan hal-hal yang semacam ini. Pertama, ini urusan politik ataupun kenegaraan. Yang kedua, memang terjadi di daratan. Kalau di lautan, tidak terpengaruh terlalu besar. Kita hanya memindahkan barang saja, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan mungkin akan pergi ke luar negara. Jadi tidak akan banyak berpengaruh. Hanya saja ketika mendarat mungkin kita harus banyak diplomasi. Tapi bendera grup pelayaran kita sudah dikenal oleh orang-orang pelaut-pelaut di sekitar Nusantara, bahkan sampai ke Tiongkok. Jadi perahu yang Bapak pimpin ini tidak akan ada memiliki banyak kendala, kecuali mungkin ada beberapa kelompok yang perlu kita waspadai. Oh, kata Bapak tadi aman, tapi katanya harus waspada. Gimana ini teh Bapak? Ya namanya juga tetap, walaupun memang Bapak terkenal dengan si Banyu Biru penguasa lautan, terutama lautan Nusantara. Cuman tetap saja setinggi-tingginya ilmu seseorang masih ada yang mengalahkannya, ada yang lebih tinggi. Minimal ingin menyamai dan ingin mengalahkan. Walaupun Bapak mah tidak terobsesi dengan kekuasaan atau yang menjadi yang paling hebat. Bapak mah hanya berpikirnya bagaimana caranya negara kita menjadi negara yang tentram ayem. Bapak tidak bisa menjadi raja. Bapak juga tidak bisa menjadi jenderal ataupun papati. Tapi Bapak ingin berguna untuk negara ini. Dengan cara apa? Memastikan kebutuhan orang-orang di sekitaran negara kita terpenuhi. Ada yang butuh singkong. Kalau butuh di satu pulau, di pulau yang lain nggak ada, tinggal dikirim. Ada yang butuh kain, dikirim, dan seterusnya. Yang penting seperti itu aja. Terlebih lagi, Bapak sekarang sudah dipercaya beberapa tahun ini untuk mengawal kebutuhan negara kita. Artinya seluruh masyarakat, seluruh rakyat di negara kita itu bergantung dengan tanggung jawab Bapak untuk bisa memenuhi seluruh
tidak seluruh kebutuhannya sih. Sebagian kebutuhan mereka yang dianggap penting, terutama masalah hasil pangan, hasil produksi, hasil tatanan yang perlu didistribusikan ke tempat lain, ke negara lain, begitupun sebaliknya. Nah, di perjalanan pasti selalu ada mara bahaya, entah itu dari negara lain ataupun dari orang-orang lain yang ingin mengambil keuntungan. Jadi, kamu pun harus bisa berlatih, minimal bisa membantu Bapak ketika menghadapi mara bahaya. Makanya nanti pepatah-pepatah Bapak kamu turut, terutama untuk ilmu kanuragan. Begitupun yang diajarkan oleh Ki Bajo. Ki Bajo itu adalah murid pertama Bapak. Dia hampir seluruh ilmu kanuragan Bapak itu dia sudah menguasainya. Ilmu laut pun. Nah, Bapak ingin kamu belajar dari dia sebelum nanti Bapak berikan kamu ilmu-ilmu lanjutannya. Sehingga kamu bisa paham. Bukan Bapak ingin kamu menjadi satria ataupun tukang tukang berantem, bukan. Tapi kamu harus punya senjata, harus punya daya upaya, harus punya tenaga untuk bisa bermanfaat. Pertama, untuk diri kamu sendiri. Yang kedua, untuk negara dan seluruh masyarakat ataupun seluruh rakyat. Tidak terbatas hanya rakyat di negara kita, tapi seluruh manusia di alam marcapada ini. Susah atau Pak kalau gitu mah? Sepertinya kewajibannya sangat tinggi Pak. Memang tanggung jawab. Amanah yang besar perlu tanggung jawab yang besar. Tapi sejauh Bapak yang tahu, kamu itu terlalu polos, terlalu jujur, dan terlalu tidak menginginkan sesuatu. Tapi itu justru bagi Bapak modal yang penting. Sebab ilmu itu adalah milik alam, milik seluruh manusia. Teu ponteng kanu koneng, teu cuet kanu hideung gitu. Kalau menurut bahasa Sunda itu. Artinya tidak memihak ilmu. Bisa diberikan kepada siapa saja. Hanya saja nanti orang-orang manusianya, apakah dia memanfaatkan ilmunya itu untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan bersama, ataukah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Itu mah dikembalikan lagi. Apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan, itu pun dikembalikan lagi. Tapi ingat, kita tidak bisa menilai sesuatu itu baik kalau menurut orang lain itu adalah buruk. Dan kita tidak bisa melihat sesuatu itu buruk kalau mungkin menurut orang lain itu adalah suatu kebaikan. Nah, di lautan ini kita tidak terjajah, kita tidak teratur oleh suatu hukum apapun di negara manapun. Boleh dibilang laut mah bagaikan air, laut mah suci, tidak berwarna, tidak ada merah, tidak ada hitam, semuanya warnanya bening. Kalaupun ada yang disebut katanya laut itu biru ataupun hijau, itu mah hanya biasan cahaya saja daripada langit ataupun daripada warna laut itu sendiri. Sedangkan warna dasar lautnya maksud kakek Bapak itu. Sedangkan air lautnya, sagaranya itu tidak berwarna. Artinya murni. Di negara Bangla sana ada yang disebut sistem kasta. Bagaimana ada orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhormat, bahkan ada orang-orang yang katanya setingkat dewa dan lain sebagainya. Nah, di laut semua itu tidak ada. Banyak orang-orang yang pergi ke laut untuk menjadi angkatan laut.
ataupun ingin menjadi awak kapal. Tapi tidak jarang juga yang salah, mereka malah menjadi perampok, mencari bajak laut, ataupun menjadi penyamun di lautan. Nah itu mah beda lagi ceritanya. Seperti kata Papa tadi, ilmu itu, kekuasaan itu, bagaimana orang menggunakannya. Apakah dimanfaatkan kepada sesuatu yang baik untuk sesama manusia, ataupun hanya untuk kepentingannya sendiri, atau bahkan untuk melakukan kejahatan. Tapi kembali lagi, kejahatan kebaikan itu dilihat juga dari sisi mana mereka memandangnya. Itu mah jelas bagaimana. Pusing Pak. Saya mah yang seperti itu mah pusing. Memang kamu ini masih muda, masih anak-anak, belum punya banyak pengalaman. Jaladri. Ya sudah, ini saja. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan kita akan sampai di Laut Makassar. Berbeda dengan Laut Jawa dan juga pelabuhan Sunda Kelapa yang masih bersahabat dengan negara Pandu Nagara. Di Makassar ini sudah agak lain. Sebenarnya sudah termasuk kekuasaan Sanganagara juga. Tapi nah itu juga Sunda Kelapa juga perbatasan antara Sanganagara dan juga Pandu Nagara. Oleh karena itu kita dibilang bisa berdarat. Nah untuk di Makassar ini Bapak kurang jelas ini apakah peraturannya sama atau berbeda. Ini juga satu pembelajaran buat kamu. Kalau kata bahasa Sunda itu pindah cai, pindah tampian. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya tempat apapun, seperti apapun, kita harus bisa menyesuaikan diri. Tapi jangan menghilangkan jati diri kita. Seperti ikan laut, walaupun dia tinggal di air laut yang asin, dagingnya itu ketika mau dimakan, pengen kita asin, tetap harus dikasih garam lagi. Artinya si dagingnya, si tubuhnya, kehidupannya, wataknya tidak dipengaruhi oleh lingkungan air laut yang asin tersebut. Maksud Bapak, kamu harus punya prinsip yang bisa membawa, yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Tapi tetap kamu harus punya jati diri. Jati diri yang paling baik adalah jati diri yang bisa bermanfaat kepada seluruh manusia. Berbuat baik kepada seluruh manusia. Baik untuk diri kamu, baik untuk orang-orang terdekat kamu, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Dan juga memberikan kebaikan untuk seluruh manusia, bahkan hewan, tumbuhan sekalipun harus kamu berikan kebaikan. Harus membawa kebaikan diri kamu kepada mereka semua. Gitu ya Pak. Saya mah kalau ngomong seperti ini suka ngantuk Pak. Dasar kamu. Tidak ada bedanya dengan Bapak dulu. Tidak jauh beda dengan si Bajo ketika diobrolan seperti ini. Aduh katanya ngantuk. Kalau gitu tidur sana. Tapi kalau tidur mah belum ngantuk Pak. Apa tuh pengennya? Saya mah pengen ngaso dulu Pak. Sambil ini masih kangen ini memainkan seluring Pak. Ini bagus seluringnya Pak. Dimainkannya ini hampang gitu Pak. Ya udah tuh kalau gitu Pak. Tapi jangan malam-malam. Malam ini adalah malam ke-40. Kamu berada di lautan. Artinya mulai besok kalau ada darat, kalau kamu pengen jalan-jalan ke darat, ajakan Ki Bajo. Kamu bisa boleh main-main. Ya itu pun kalau memungkinkan. Bapak tadi kan sudah menyebutkan
Mungkin suasana negara kan lagi seperti ini. Suasana politiknya agak-agak. Ya. Sudah paham Bapak. Kamu ya udah, Bapak mau istirahat dulu ke dalam. Ya, Bang Pak. Ya udah tuh. Seiringnya Ki Banyu pergi ke kabinnya, waktunya juga sudah habis. Tidak terasa ini di bawah kawang kongku baju biru mah ya. Tidak terasa waktunya sudah habis. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Komennya ditunggu. Yang belum subscribe ditunggu. Kang Dagon. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.